Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah atau apa ni? Wasyartu raf'u najisin qad ulima wa kullu syartin fil wudu'i quddima. Wasyartu, dan sebermula syarat, raf'u najisin ialah mengangkat najis, menghilangkan najis, qad ulima yang sungguh diketahui ia najis, wa kullu syartin, dan tiap-tiap syarat, fil wudu'i pada wudu, quddima yang telah terdahulu ia kullu syartin. Bait ini menjelaskan tentang syarat-syarat mandi, karena kita ni bahas mandi ya. Ya, dah lupa ayat ya. Membahas tentang mandi. Sekarang satu bait ini berbicara tentang syarat-syarat mandi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah menghilangkan najis yang diketahui. Artinya apa? Sebelum seseorang mandi, misalnya dia mau mandi janabah, tetapi di tubuhnya ada najis, maka sebelum dia mandi, terlebih dahulu dia menghilangkan najis itu. Syarat yang kedua adalah semua syarat yang ada pada wudhu. Jadi syarat mandi itu yang pertama, kalau mau bagusnya kullu syartin duluan ya. Jadi yang pertama adalah syarat-syarat yang ada pada wudhu. Contohnya apa? Islam, yang semuanya itu. Yang kedua, barulah ada tambahan menghilangkan najis yang diketahui. Wa sunna bismillahi warfa' qadhara thummal wudu warrijla lan tuakhira wa inna wa fardan wa naflan hasala aw fa bi kullin mithluhu tahassala. Wasunnah, dan disunnahkan bismillahi akan membaca bismillah. Warfa' qadharo, dan hilangkanlah olehmu akan kotoran. Thummal wudu, kemudian berwudu. Warijla lantu akhiro, dan janganlah mengakhirkan engkau ar-rijla akan kaki. Sekarang masuk ke pembahasan sunnah-sunnah mandi. Yang pertama adalah sunnah membaca tasmiyah, sunnah membaca bismillah di awal mandi. Itu yang pertama. Kemudian warfa' qadharo, kemudian kesunahan selanjutnya adalah menghilangkan kotoran yang suci. Kalau kotorannya najis, itu termasuk syarat mandi. Tapi kalau kotorannya suci, maka termasuk sunnah-sunnah mandi. Contohnya yang kotoran suci adalah mani. Mani itu suci. Mani itu suci. Kok bisa suci? Karena suci. Masa kami dari benda najis? Kalau dia mau gimana lagi ya? Tidak lah ya.
suci. Nah, maka sebelum mandi bersihkan dulu, disunnahkan bersihkan dulu kotoran yang suci tadi. Kenapa? Karena khawatirnya air yang kena kotoran tadi berubah salah satu sifat sehingga air tersebut tidak lagi air mutlak. Makanya untuk menghindari hal tersebut dianjurkan kita untuk menghilangkan kotoran yang suci terlebih dahulu. Tsummal wudu, kemudian berwudu. Kapan kesunahan wudu dalam mandi itu diperdapat? Terserah kapan aja. Mau wuduknya di awal mandi, mau wuduknya di pertengahan mandi, mau wuduknya di akhir mandi, kapanpun dikerjakan wuduk dengan niat termasuk salah satu sunnah mandi, maka dapat kesunahan. Tetapi yang lebih utama adalah wuduk dikerjakan di awal. Kalau wuduk dikerjakan di awal, maka jangan sampai basuhan kaki itu diakhirkan. Ulama khilaf ketika seseorang berwuduk sebelum mandi, apakah basuhan kaki itu diakhirkan atau langsung dibasuh? Kalau di kitab ini dikatakan basuhan kaki itu tidak diakhirkan. Artinya apa? Wuduk secara sempurna sampai kaki dibasuh, setelah itu baru mandi. Tapi ba'dul ulama lain mengatakan tidak. Wuduk sampai ke kesunahan mengusap telinga, kaki jangan dibasuh, lanjut ke mandi. Ketika mandi basuh kaki, langsung pas basuh kaki mandi itulah langsung untuk membasuh kaki pas wuduk. Kenapa? Hemat air ya, hemat air. Mana yang lebih utama? Kalau di kitab Zubat ini dikatakan yang lebih utama kerjakan wuduk dulu secara kamil, secara sempurna, baru setelah itu mandi. Wa inna wa fardan wa naflan hasola au fa bikullin mithluhu tahasola. Wa inna wa fardan, dan jika berniat seseorang akan fardu, wa naflan dan sunnah, hasola niscaya tercapai ia keduanya, tercapai ia keduanya ya. Jadi hasola alif itu bukan alif itlak, memang alif domir, kembali ke fard dan nafal. Hasola niscaya tercapai keduanya, fardu dan nafal. Au fabikullin mithluhu tahasola, au fabikullin, atau dengan tiap-tiap dari fardu dan sunnah, tahassola mithluhu niscaya tercapai oleh semisalnya. Alif yang tahassola ini baru alif itlaq. Subuh Jumat, kalau orang suami istri malam Jumat dianjurkan berhubungan, maka pas subuh Jumat ada dua kesunahan mandi. Yang pertama, bukan dua kesunahan ya, ada dua mandi. Yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi sunnah apa nih? Sunnah Jumat, ada dua. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau mandi saya satu, niatnya dua? Saya mandi ini dengan niat untuk mandi janabah, dan yang kedua sekaligus untuk mandi sunnah Jumat. Sah? Sah. Mandi janabahnya sah? Sah. Mandi sunnahnya sah? Sah. Dua-duanya sah. Loh kok sah? Itu kan namanya tasyrikun niyah, gak apa-apa. Karena katanya toharoh itu mabniyut toharoh, toharat alat tadakhul. Tadakhul itu apa? Apa tadakhul itu? Yang bisa masuk gitu ya. Masuk.
Jadi satu mandi boleh. Beda dengan solat. Solat tidak bisa. Solat tidak bisa. Kalau solat harus masing-masing. Harus masing-masing. Kalau mandi niatnya hanya mandi fardu, Jumat tadi, seseorang hanya niat janabah, mandi janabah, dapat pahala mandi Jumat, mandi sunnah Jumat? Tidak. Kalau niat mandi sunnah Jumat dapat mandi janabah? Kok tidak? Karena baik mandi sunnah Jumat ataupun mandi janabah itu sama-sama ibadah maksud. Ibadah maksudah namanya. Sama seperti solat fardu dan solat rawatib qabliyah misalnya. Solat maghrib dan solat ba'diyah. Itu kalau solat fardu maghrib bisa nggak langsung mencakup ke ba'diyahnya? Tidak bisa. Satu solat dua niat boleh nggak? Ba'diyah maghrib dengan solat maghrib? Tidak. Itu beda. Tapi nanti boleh ya. Kalau solatnya bukan solat maksudah, misalnya solat tahiyatul masjid. Jadi kalian ke masjid, orang sudah solat, maka usolli fardhus subuhi, kalian solat subuh sekaligus tahiyat masjid, itu ada yang membolehkan itu. Boleh. Ini panjang pembahasannya itu ya. Masalah di apa ada kaidah fikih baca. Yang paling kecil itu di kaidah kelas 1. Apa nama kitab itu? Itu ada situ kriteria yang konsekuensinya sah dua-duanya, batal dua-duanya, sah salah satu, batal salah satu, sama aja ya. Kalau batal ada tuh konsekuensi ada. Ada yang berubah konsekuensinya, berubah amalnya. Yang dikerjakan ini tapi yang jadi tidak ini tapi ibadah lain. Ada tuh. Silakan baca kalau punya kitabnya. Au fa bikullin, atau ini misalnya yang maksud dari bait au fa bikullin misluhu tasola itu. Kalau seseorang berniat mandi, kalau seseorang mandi niatnya adalah mengerjakan sunnah A, maka seluruh sunnah tercakup dengan itu. Misalnya dia ada kesunahan mandi Jumat, apa lagi yang bisa, yang sunnah? Hari raya, oh raya Jumat misalnya, sunnah mandi raya, sunnah. Terus kalau bon badan ulah, kalau badan sudah masam, dua. Nah, ketika seseorang mandi sunnah niatnya hanya ini saja, maka ini pun terikut. Fabikullin misluhu tahassola, maka semisalnya terikut. Saya niat mandi sunnah untuk Jumat, maka mandi sunnah untuk hari raya juga terikut. Atau tadi janabah satu, apa lagi? Mandi wajib apa aja? Haid. Itu kok bisa janabah sama haid? Mungkin berhubungan, saya itu haid dia rupanya. Berarti mandinya seminggu lagi berarti. Apa selain janabah apa yang? Kalau gila wajib nggak mandi? Tidak, kalau pas selama gila tidak ada hal yang mewajibkan. Anggaplah mandi wajib A, wajib B, wajib C. Saya hanya berniat untuk mandi untuk yang A saja, maka B yang C juga terikut. Tak perlu diabsen. Saya niat mandi untuk A, untuk B, untuk C, tidak usah.
Kalau dia semisal itu apa? Sama-sama sunnah atau sama-sama fardu. Wa sunnatal ghusli nawali akbaro jurrida'an diddin wa illal asghara. Wa sunnatal ghusli nawa berniat seseorang sunnatal ghusli akan sunnah mandi li akbaro bagi hadas besar, jurrida andiddin yang disendirikan, andiddin dari kebalikannya. Wa illa, dan jika tidak, al-asghara berniat akan hadas kecil. Ketika seseorang hanya punya hadas besar saja tanpa ada hadas kecil, bisa hadas besar iya tapi nggak hadas kecil. Kayak mana tuh? Ihtilam, mimpi, inzal karena berfikir, berhayal ya, keluar langsung. Oh, itu imajinasinya ngeri itu berarti ya. Atau tidur, ihtilam tapi tidurnya tidur duduk. Itu hati-hati tuh, nanti apa nanti? Tadi sibuk jalan konser tadi kan. Banyak dia yang minta foto tadi itu, makanya sibuk. Apalah tadi? Ya, tidur, duduk, keluar, maka wuduknya batal. Kalau dia punya wuduk nih, kayak kalian tidak punya wuduk misalnya kan, tidur kalian, ternyata inzal, keluar mandi misalnya, mimpi tak apa-apa, batal tidak wuduk ya? Tidak, ada sebesar. Oh iya, itulah kondisi seseorang punya wuduk tapi nggak bisa sholat. Sholat boleh? Kenapa tidak boleh? Karena dia ada sebesar, meskipun wuduknya ada ya. Ini kasusnya dia ada hadas besar tapi tidak ada hadas kecil, maka disunnahkan dia berwuduk, maka dia sunnah berniat wuduknya untuk sunnah mandi. Kan tadi kan salah satu sunnah mandi adalah berwuduk sebelum mandi. Nah sekarang kasusnya gimana kalau dia hanya hadas besar tanpa hadas kecil? Apa niat yang dipakai wuduk qoblal mandi itu? Niatnya disunnahkan memasang niat hadas besar. Niat sunnah mandi. Saja wuduk untuk melakukan sunnah mandi 2 rakaat dulu. Sunnah mandi lillahi ta'ala, wudhu. Wa illal asghara, kalau seandainya hadas besar juga hadas kecil juga gimana? Maka berniat menghilangkan hadas kecil. Ini berarti ini kasusnya tentang wudhu sebelum mandi. Apakah wudhu sebelum mandi janabah itu diniatkan sunnah mandi atau diniatkan menghilangkan hadas kecil? Ditengok dulu. Kalau seandainya kasusnya dia itu hanya hadas besar tanpa hadas kecil, maka niatnya adalah niat sunnatul ghusli, niat sunnah mandi. Tapi kalau dia hadas besar plus hadas kecil, udah inzal dan terkentut-kentut, keluar perut, kan? Maka orang tersebut, maka wuduknya diniatkan sebagai menghilangkan hadas kecil. Kalau tidak gimana?
Hadas besar iya, hadas kecil iya. Wuduk, niat sunnah wuduk. Terus mandi janabah. Setelah mandi janabah dia enggak wuduk lagi, langsung sholat. Sah enggak sholatnya? Sah enggak mandinya? Sah enggak mandinya? Sah enggak sholatnya? Kenapa sah? Karena mandi. Lalu apa gunanya wuduk sebelum mandi diniatkan menghilangkan hadas kecil? Apa gunanya? Kalau dengan mandi bisa menghilangkan hadas besar, hadas kecil, rugilah kalau diniatkan menghilangkan hadas kecil nggak dapat sunnah karena nggak diniatkan sunnah mandi. Kenapa? Oh, jangan, tak tabudi. Ini niat dia bukan tabudi. Kalau prakteknya ya mungkin. Niatnya kenapa? Karena khurujan minal khilaf. Karena ada ulama yang mengatakan mandi itu tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Cara amalnya gimana, Zat? Ya, yang enaknya nanti siap mandi, wuduk lagi. Apalagi mandinya kalian. Mungkin nggak kalian mandi itu tidak megang kemaluan, artinya nggak melakukan hal-hal yang batalkan wuduk. Wah, harus dibros kan? Itu pun belum bersih lagi, masih tersisa karak-karak kadang-kadang. Apalagi hanya siram-siram gini aja, mana akan bisa? Siapa tuh? Wa sya'ran wa mi'tofan ta'ahadi wadluk wa thalith wa biyubna kabtadi wa ta'ahad, dan perhatikanlah sya'ran akan rambut, wa mi'tofan dan lipatan-lipatan, wadluk dan gosoklah, wasalis dan meniga-kalikanlah, wabtadi biyumnaka dan mulailah olehmu dengan sisi kananmu. Ini masih sunnah-sunnah wuduk, yaitu pertama perhatikan rambut dan lipatan-lipatan. Artinya apa? Jangan sampai ada air yang tidak sampai ke pangkal rambut, atau ada lipatan-lipatan yang enggak tersentuh air. Yang lipatan ini orang gemuk-gemuk, berlipat-lipat. Orang kurus enggak ada lipat-lipat. Jadi kalau mandi itu hati-hati ya. Perut yang berlipat, leher yang berlipat, apalagi biasa berlipat-lipat itu. Jadi yang berlipat-lipat itu diapakan? Apa nama itu? Enggak ada sih yang berlipat itu, enggak ada. Wadluk dan gosok, wasalis 3 kali, dan dimulai dengan kanan. Nah, kalau mandi itu kanan dulu dimulai, kanan semuanya, tangan kanan ini udah selesai baru kiri. Kalau kondisi dingin jangan dari kepala, dari kaki, ya. Kaget nanti otak kalian nanti bisa apa? Dari kaki dulu, naik baru ke kepala. Jangan kayak ember langsung. Atau kojang lah kata. Jangan. Ya. Wa tudbi'ul haido bimiskin wal wila wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.